kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya apa yang engkau berikan. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rencanakan. Tuhan memberkati saudara di tempat rumah tanggamu. Tuhan memberkati saudara di tempat pekerjaan. Tuhan memberkati saudara di tempat pelayanan. Tuhan memberkati saudara di setiap langkah perjalanan bersama Parkindo. Amin. Baik, terima kasih kepada Bapak Pendeta. Dan acara selanjutnya kita masuk ke serah terima jabatan. Kami undang dengan hormat kepada Ketua Umum periode 2015-2020 dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Lintong Manurung. Kita laksanakan di bulan November di Bandung. Di hari ini tanggal 15 Januari 2022 saya serahkan ke Tahan. Oke. Ketua Umum Pak Lukman, Sekjen Mesri. Ini Pataka merupakan simbol daripada kepercayaan daripada seluruh anggota partisipasi Kristen Indonesia akan diemban dalam periode tahun 2021 sampai 2026. Hormati dan hargai Pataka ini dan laksanakanlah seluruh tugas, fungsi, dan pokok dari organisasi secara baik dan jadilah menjadi garang dan terang di tengah-tengah bangsa dan republik ini. Tuhan memberkati. Ya, tahan. Oke, terima kasih. Ya, rencana pertama tentu kita konsolidasi dulu, membentuk DPD dan DPC di seluruh tanah air. Pertama, mungkin dalam waktu dekat kita udah melakukan beberapa pelantikan di beberapa DPD. Itu mungkin untuk di internal kita. Ya, pertama kita belum memikirkan langkah hukum. Artinya ketika katakan ini konflik ringan, konflik juga akan bisa melahirkan sesuatu yang baik. Ketika kita berlomba-lomba melakukan yang baik, tentu yang naik nama Parkindo. Ya, semoga teman-teman di sebelah sana juga bersemangat. Kalau kami terus terang ini diisi kalangan-kalangan muda dan lintas profesi, saya yakin ini mungkin keyakinan saya karena pengalaman di puluhan tahun di berbagai organisasi, tentu ada semangat bersama untuk membesarkan organisasi ini kembali. Kedua 34 DPD targetnya seperti apa? Target kita untuk konsolidasi 1 tahun ini untuk membangun DPD. 1 tahun, kemudian nanti kira-kira 1 tahun berikut kita udah melakukan rakernas untuk melakukan kajian-kajian Parkindo ini mau kemana. Karena ketika kita sekarang mau teriak-teriak juga Parkindo sekarang dengan kondisi seperti ini belum terlalu berguna. Tapi ketika kami udah solid ada di mana-mana, tentu Parkindo juga akan bisa mendistribusikan kader untuk kemana-mana gitu. Bukan hanya teman yang di sebelah Pak yang kita ajak, semua kita ajak yang berwarga Kristen, yang artinya Kristen ini kan banyak gereja, banyak aliran-aliran gereja. Kami ke semua teman-teman gereja lintas denominasi apapun itu kami ajak. Selama ini terkesan bahwa Parkindo itu hanya berhimpun dengan Persekutuan Gereja Indonesia (PGI). Tapi ke depan kami akan merangkul semua denominasi gereja. Oh itu makanya saya bilang tadi kita seperti berputar-putar di tempat. Dari tahun 93 jujur ini tidak dikelola dengan baik. Kita tidak punya anggota. Maka periode ini kami bermimpi besar ketika dia dinyatakan Parkindo dia punya kartu anggota. Dan ketika dia punya kartu anggota, kami bisa melakukan sesuatu buat anggota. Gitu.
Ini terus terang belum nggak ada. Ya kalau Parkindo partai terakhir anggotanya 1 juta lebih. Ya prioritas kami konsolidasi pembentukan DPD dan studi-studi. Banyak hal yang bisa dilakukan dengan studi ekonomi, studi tentang hukum. Ini lagi dibentuk berbagai lembaga-lembaga juga nanti untuk melakukan studi-studi lah. Ya kami rutin bikin diskusi, tentu kan dari diskusi dulu baru kita berpikir apa yang bisa dilakukan. Partai politik jauh banget Pak. Sekarang kan kita dibatasi oleh undang-undang untuk sulit melahirkan partai politik. Kalau persyaratannya hanya bisa punya kantor, ya kita deklarasi juga sekarang. Kan nggak bisa, undang-undang kan membatasi. Harus ada kepengurusan di tingkat kecamatan itu kan 50% dari jumlah kecamatan yang ada di seluruh Indonesia. Kalau nggak salah begitu ya? Iya. 75 di kabupaten kan? Kabupaten. Iya. Ada kepengurusan. Ya, selain juga kita akan menyikapi perkembangan sosial kemasyarakatan, khususnya berbagai peraturan perundang-undangan, legislasi. Misalkan sekarang nih lagi hangat misalkan RUU tentang penghentian kekerasan terhadap perempuan. Kita akan menyikapi itu dengan berbagai lembaga-lembaga ormas sejenis juga mengatasi persoalan-persoalan yang kondisi diskriminasi dan intoleransi di berbagai daerah, pendirian gereja-gereja yang sulit. Kita akan menyikapinya, termasuk mempersoalkan tentang peraturan bersama 3 menteri tentang pendirian rumah ibadah. Nah, kita akan advokasi hal-hal seperti itu. Ya termasuk juga untuk soal kemanusiaan. Tugas kita adalah mempersiapkan warga gereja untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial masyarakat di negara ini. Ya, yang berikut saya Cornelius Garanjinais, salah satu wakil ketua umum, mantan ketua umum pengurus pusat GMKI 2018-2020. Fokus utama juga nanti ke depan bersama ketua umum dengan sekretaris umum, yang paling penting adalah bagaimana kita silaturahmi kebangsaan. Ini yang paling penting untuk menjaga kebinekaan, menjaga Pancasila, dan kemudian menjaga NKRI. Ini kita akan kemudian sowan silaturahmi ke semua lembaga-lembaga. Kalau kita bicara sejarah dulu ada Mas Yumi yang kemudian sekarang juga masih hidup. Kita akan kemudian silaturahmi untuk membangun kembali gagasan-gagasan kebangsaan yang hari ini kita lihat bahwa sangat mudah sekali orang terprovokasi dengan berbagai isu untuk memecah belah kebangsaan kita. Nah itu sehingga seperti ke Muhammadiyah, ke NU, dan semua lembaga-lembaga keumatan ini penting bagi Parkindo untuk kemudian konsolidasi. Nah ini adalah era baru kita bangkit kembali untuk kemudian menegasikan bahwa Parkindo ini mampu untuk membangun kehidupan yang lebih beragam, yang lebih harmonis, yang lebih damai, untuk kemudian bagaimana melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa, cita-cita para senior-senior kita seperti tokoh kita Om Jo Laimena yang terus-menerus mempublikasikan gagasan tentang perdamaian dan kebangsaan kita. Yang kemudian kami juga akan fokus untuk menggalang anak-anak muda, karena saya juga baru kemudian selesai dari Ketua Umum PPGMKI. Nah ini penting, di mana-mana kita lihat era hari ini kalau kemudian anak-anak muda tidak terlibat ini sangat sulit sekali. Nah Bapak Ibu wartawan lihat tadi komposisi pengurus kita ini banyak sekali anak-anak muda. Mungkin pertama dalam sejarah Parkindo kita lihat ini banyak sekali anak-anak muda ini. Masih segar, ada para mantan-mantan ketua cabang, anak-anak aktivis yang juga ternyata begitu diajak oleh Abang Ketum bergabung, mereka juga ternyata punya keinginan. Nah, ini salah satu langkah yang bagus untuk kemudian Parkindo juga menggalang anak-anak muda untuk bicara tentang kebangsaan kita, bicara tentang Pancasila, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia daripada ancaman-ancaman yang kemudian ke depan bisa memecah belah kita semua. Lalu kemudian ke depan ada yang bertanya tentang partai atau apa, tentu sejarah kalau nama besar Parkindo Bapak Ibu wartawan bisa tahu sendiri, tapi hari ini Parkindo kemudian menjadi ormas, kita belum tahu ke depan seperti apa, tetapi kita terus mengkonsolidasikan diri
Parkindo salah satu partai yang juga berkontribusi terhadap Partai PDIP Perjuangan yang hari ini berkuasa, dan kemudian partai besar di Republik ini, Parkindo, partai waktu itu juga ada bersama-sama. Sekarang Parkindo sudah ormas, kita coba mengkonsolidasikan diri kembali. Satu hal bahwa kita lakukan untuk menjaga kebangsaan kita, jangan dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung. Jadi ini menurut kami yang kita lihat yang terjadi di aras nasional, di media sosial maupun Bapak Ibu wartawan sendiri adalah bagaimana isu-isu kebangsaan kita ini coba dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung. Nah, ini Parkindo akan masuk ke situ karena selama ini Parkindo melihat ada komunikasi yang buntu, ada kebuntuan komunikasi yang tidak bisa digagas oleh tokoh-tokoh bangsa. Nah, ini penting Parkindo dan anak-anak muda akan mendekat semua kalangan untuk mari ayo sama-sama kita bergerak bersama untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Saya kira itu.